Selamat malam. Oke, halo, selamat malam. Kembali lagi ketemu dengan saya, Rosi, di BOP Lab kali ini dengan tamu spesial nantinya. Yuk, ajak teman-temannya. Kita belajar bareng di masa pandemi ini, manfaatkan kelas-kelas online. Oke, saya mau sapa-sapa dulu. Ada Ibu Lucia Junita, Ibu Hana ya dari Tangerang, ada Lid, ada Suhartin. Yuk kita sambil menunggu yang lain masuk gitu ya. Ayo boleh promosiin, di WA-in, mungkin ini ada manfaatnya di masa pandemi ini. Gimana cara kita membuat prioritas dalam mengatur keuangan kita. Oke, sembari menunggu, ajak ke teman-temannya yang lain. Kita dengerin sedikit lagunya lagi ya.
sudah rame nih yang mau mendengarkan tips-tips gitu ya. Gimana caranya mengatur prioritas keuangan. Kita sapa dulu yang udah join. Ada Ibu Santi, halo Bu Tati, selamat malam. Pak Albert, Ibu Tia Damai, Nopili, Simo, Finansialku, halo malam. Oke, hari ini topiknya sangat menarik di masa pandemi gitu ya. Banyak sekali di antara kita atau mungkin orang-orang di sekitar kita yang mengalami kesulitan dalam mengatur atau membuat prioritas keuangan gitu ya. Jadi hari ini ISC mau nih mengajak teman-teman gitu ya, kita sama-sama dengerin tipsnya dari guest star kita biar di masa pandemi ini kita tetap bisa melewatin gitu ya, tetap dalam keadaan sehat secara keuangan dan sehat yang jelas secara badan dan jasmani dan rohaninya. Oke, kita langsung aja undang pembicara kita. Udah siapin ya cemilan, air putih, buku dan pulpennya. Saya nih udah siapin. Kita sama-sama belajar ya. Oke, kita lihat dulu siapa ya. Sabar ya, sabar teman-teman. Kita undang. Halo Bu Hana, halo. Ayo ajakin yang lain teman-temannya biar kita sama-sama belajar. Kita sambil menunggu ya. Menunggu narasumber kita datang gitu ya. Semoga teman-teman udah kosongkan gitu ya, kosongkan agar kita bisa fokus menerima tips kita yang ala dibutuhkan dalam keadaan sekarang ini. Kita lagi nunggu nih, tapi sepertinya masih belum. Oke, kita lihat sudah ada yang mau bergabung. Malam Pak Albert. Halo Bu Esti dari Cinere. Oke, kita langsung ya. Halo Pak Harpan, halo Wijaya On, selamat bergabung. Oke, sebentar kita masih menunggu ya. Oke. Halo, wah rame nih, rame. Oke, ini dia. Halo malam Barista. Halo. Oke, sinyal aku aman, Mbak? Aman, jelas. Jelas banget suaranya ya? Jelas banget Mbak Barista. Oke, siap. Oke, halo Barista, apa kabar di masa pandemi ini? Rame ya? Rame ya? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Sehat Mbak, sehat dan penuh semangat nih karena mau terima tips ala Barista nih. Oke Barista, langsung aja nih karena Instagram ini kan 1 jam nih waktunya. Nanti kita tips and triknya itu
takutnya belum selesai nih. Biasanya banyak banget yang ditanyain gitu ya. Oke. Oke, biar karena kita masih menganut tak kenal maka tak sayang, Mbak Risa mungkin memperkenalkan diri dulu gitu ya, biar teman-teman online kita ini bisa kenal. Oke, baik. Terima kasih Mbak waktunya dan terima kasih juga buat IEC Glove udah invite Rista dari Finansialku. Jadi buat sahabat, ya aku manggilnya apa nih kalau IEC Glove? Manggilnya apa? Teman-teman atau ada panggilan khusus? Oke, teman-teman aja. Oke, thank you buat teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Yuk kita belajar bareng karena memang kondisi COVID-19 ini waktunya kita untuk belajar bersama gitu ya. Betul. Dan perkenalkan aku Rista, aku adalah salah satu perencana keuangan di finansialku.com. Jadi kita memang membantu masyarakat untuk meliterasi bagaimana ayo ngatur duitnya, jangan sampai uang yang ngatur kita gitu, Mbak. Betul sekali ya, kebanyakan soalnya biasanya uang yang ngatur kita ya. Betul, betul. Udah waktunya ya kita yang ngatur duit ya. Betul. Mungkin langsung aja nih Mbak, bisa dijelaskan di awal dulu nih. Nanti teman-teman gitu ya, yang online boleh tanya-tanya ke barista seputar gimana caranya mengatur prioritas keuangan di masa pandemi. Biar kayak tadi Mbak Risa bilang, jangan uang yang ngatur kita, tapi kita yang ngatur uang. Oke. Di kondisi ekonomi masyarakat Indonesia yang saat ini di tengah pandemi kan memang mengalami banyak perubahan ya Mbak ya. Nah, dari Mbak Risa ini dari Mbak Risa yang lebih pengalaman bisa dijelaskan nggak perubahan yang terjadi saat ini tuh bagaimana kita menyikapinya? Oke, perubahan ya Mbak, karena tadi COVID-19 ini datangnya tiba-tiba tanpa ada pemberitahuan lebih dulu gitu ya. Jadi semua shock gitu ya. Oke, perubahan ya Mbak, ya pasti perubahan adalah satu dari pola kehidupan gitu ya. Udah pasti berbeda. Yang tadinya kita bekerjanya adalah di office gitu ya, tiba-tiba semua harus di work from home. Apalagi gara-gara saat ini semakin meningkat si COVID-19 ini gitu ya. Ada peraturan baru bahwa per tanggal 14 kita lagi PSBB diperketat gitu ya. Wow, lagi ke rumah kita kerjanya gitu ya, padahal baru aja mau bebas gitu ya. Nah kemudian adalah pola gaya hidup sudah pasti gitu ya. Kemudian ada perubahan apa lagi? Perubahan adalah di keuangan Mbak. Yang tadinya orang punya income bisa dapat dari 1, 2, 3 tempat gitu ya. Ini banyak banget teman-teman kita yang jangankan untuk mendapatkan income 1, 2, 3, bahkan income-nya juga bisa hilang gitu ya. Ada ya 25%, 50%, bahkan kehilangan 100% income-nya gitu. Oke. Nah, jadi kalau aku melihat banyak banget perubahan yang harusnya gitu ya, kita mungkin bisa lebih sejahtera, tapi saat ini kita diajarkan untuk menahan diri gitu ya, menahan nafsu gitu ya, kemudian pola kehidupannya juga harusnya berubah gitu. Yang tadinya mungkin kita tidak berpikir untuk gaya hidup sehat, akhirnya kita berpikir bagaimana kita menjaga kesehatan kita gitu ya. Nah, bagaimana sih menyikapi dengan adanya si COVID-19 sudah pasti, shock udah pasti, tapi bagaimanapun kita harus bersikap lebih tenang gitu ya Mbak, tenang dalam arti kata karena di saat kondisi kepepet pun atau di dalam krisis pun masih banyak peluang yang bisa kita kerjakan gitu ya. Oke, jadi kita fokusnya adalah dengan solusi, tidak fokus dengan masalahnya gitu. Itu sih Mbak yang harus kita lebih positif main aja bahwa ini juga pasti akan segera berlalu gitu ya. Betul, berarti kan memang dari banyaknya itu memang benar, kita kan pasti akan ada perubahan. Tapi kan ada beberapa pos-pos keuangan yang pasti tidak bisa diubah ya, karena memang itu udah pasti rutinitas. Nah, sementara tadi kayak kata Mbak Rista, ada yang kehilangan income 10%, 20%, 30%, dan bahkan 100%. Kira-kira nih Mbak, gimana ya cara mereka mengatur keuangan agar prioritas yang tadinya ada itu tetap bisa terpenuhi, misalnya kayak biaya pendidikan kayak gitu kan, pasti itu biaya-biaya kebutuhan rumah tangga gitu. Mungkin tipsnya Mbak Rita boleh ajarkan ke kita, karena terbiasa biasanya makan A, B, C, D, E mungkin bisa dikurangin ya, tapi terkadang karena kita tadi masih nafsu, padahal kita nggak inget di masa pandemi ini kita harus berhemat, bisa jadi seperti itu.
Oke, yuk kita tidak melulu untuk menyalahkan si COVID-19 ini gitu ya. Kita juga harus melihat sisi positifnya bahwa dengan ada si COVID-19 ini kita serasa ditampar gitu ya Mbak. Sadar gitu ya bahwa resiko itu bisa aja datangnya, maksudnya resiko itu bisa hadir kapan aja gitu ya. Jadi ini juga kita harus mengambil positifnya bahwa oke, satu kita harus bisa mengontrol diri gitu ya. Kemudian yang kedua kita ada waktu dengan keluarga yang tadinya sibuk kerja, sekarang dikasih waktu dengan keluarga gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang tadinya kita tidak pernah aware gitu ya, tidak pernah mengatur keuangan kita, selalu berharap, tenang, nanti tanggal 25 gajian, tenang, dapat sasaran gitu ya. Oke, kita selalu dalam zona nyaman, akhirnya kita disadarkan bahwa uang itu juga perlu dikelola loh gitu ya. Kita juga perlu merencanakan bahwa kehidupan itu sudah pasti ada resikonya. Pada saat resiko itu hadir, kita siap atau enggak? Gimana kira-kira kalau kejadiannya darurat? Rata-rata dengan ada si COVID-19 ini yang ada darurat dananya akhirnya Mbak gitu ya. Jadi apa nih yang dengan ada COVID-19 ini, satu, kita bergandengan tangan bahwa bukan teman-teman aja yang merasa kesulitan, bahwa hampir semua masyarakat Indonesia gitu ya, kemudian bahkan masyarakat global juga mendapatkan hal yang sama gitu. Mbak, sorry, ini ada suara apa ya? Udah nggak ada kan? Lalu Mbak, di rumah ada tukang putu lewat, salah satu penggoda income, pengeluaran untuk direm, tukang putunya lewat nih gitu langsung. Nggak apa-apa, kita harus saling mendukung ya Mbak gitu. Iya betul. Baik, jadi yang mesti kita lakukan, tadi Risa udah informasikan di awal bahwa ada teman-teman kita yang saat ini kondisinya kehilangan income 100%, bahkan ada yang kehilangan misalnya 20, bahkan 50%. Nah, bagaimana kita mensiasati keuangan di kondisi seperti ini gitu ya. Oke, di sini ada dua kelompok gitu ya Mbak. Ada kelompok yang sudah terbiasa melakukan perencanaan keuangannya gitu ya, sudah mengatur pos-pos budgetingnya. Kemudian ada kelompok yang tidak pernah mengatur sama sekali keuangannya gitu ya. Nah, saya akan berbicara lebih konsen untuk teman-teman yang saat ini belum melakukan perencanaan atau budgeting buat income-nya. Yuk, jangan pernah bersedih, jangan pernah putus asa, tetap positive mind bahwa nanti kita akan lihat peluang-peluang usaha apa yang harus kita lakukan. Ini langsung lihat peluang gitu ya. Karena biasanya di saat itu atau di saat ini ya, di saat kita kepepet biasanya ada peluang yang muncul gitu ya. Yang pertama adalah yuk kita list dulu saat ini, yang untuk income-nya saat ini berkurang, kita list dulu pengeluaran kita sebulan itu apa gitu ya. Coba diingat-ingat gitu ya, karena biasanya kita itu tidak pernah mencatat pengeluaran, nggak tahu tuh uang larinya kemana. Jadi yuk saat ini turunin tensi dulu, ambil kertas sama pulpen, yuk di list pengeluaran saat ini kemana aja setiap bulannya, rutin dicatat. Nah, dari sana setelah kita lihat pencatatan kita akan lihat mana nih pengeluaran-pengeluaran yang akan menjadi kewajiban utama yang harus diutamakan skala prioritasnya, kemudian mana pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya bisa kita kurangi, bahkan bisa kita hilangkan gitu ya. Contoh tadi Mbak bilang ya, Mbak gimana nih kan ada pengeluaran-pengeluaran yang tetap harus dibayar, contoh biaya pendidikan anak, even dia belajar daring pun SPP-nya tetap harus bayar kan gitu ya. Betul. Nah, jadi setelah tadi di list, kemudian di checklist mana pengeluaran-pengeluaran yang wajib, contoh kayak utang piutang gitu ya, kemudian pajak, biaya pendidikan anak, biaya makan, kebutuhan-kebutuhan pokok, itu kan nggak bisa dikurangin gitu ya. Ya, itu harus diutamakan, listrik segala macam itu harus diutamakan. Nah, kemudian kita lihat lagi sisi pengeluaran yang contoh, kalau tidak ada si COVID-19 biasanya kita nongkrong di mall ya gitu ya, kita jalan-jalan ke mall. Oke. Nah, itu dananya kan saat ini apalagi dilakukan PSBB lagi gitu ya, berarti tidak ada dana untuk ke sana. Yuk kita hilangkan ya, coret gitu ya. Atau pada saat ini biasanya kita kerja kan ke kantor gitu ya, ada biaya makan siang, ada biaya ngopi cantik dengan teman-teman, ngopi ganteng gitu ya, ada biaya gitu ya, ada biaya ongkos gitu ya, transportasi. Nah, itu juga bisa kita hilangkan, masukin ke dalam budgeting lagi yang lain. Contoh, Kak, dengan ada di rumah, tapi kan biaya makan jadi tinggi, ya sudah dibudgetin lagi untuk ke sana. Ataukah biaya internet kan jadi lebih besar lagi, belum anak daring gitu ya. Nah, itu juga dibudgeting. Nah, tapi jangan lupa, jangan ke sana semua juga gitu ya. Harus juga ada pos-pos yang penambahan. Contoh yang tadinya tidak pernah biasa minum vitamin, mau tidak mau minum vitamin gitu ya. Harus juga punya, karena tadi COVID itu adalah menyerang daya tahan tubuh kita gitu ya. Kalau kitanya nggak sehat, berarti kita nanti bisa kena gitu ya. Nah, kemudian tadi
kita harus punya namanya dana darurat gitu. Kenapa? Karena dana darurat ini penting banget. Karena tadi si COVID-19 ini kita tidak tahu selesainya sampai kapan. Tapi kan ada biaya-biaya kehidupan yang harus kita tetap harus kita keluarkan gitu Mbak. Jadi tadi ya kuncinya adalah di list gitu ya. Kalau kata kita itu namanya di financial check up. Jadi kita harus tahu mana keuangan kita itu sehat atau tidak. Kalau tubuh itu namanya medical check up, kalau keuangan namanya financial check up gitu ya. Nah, dari sana baru kita ketahuan mana budgeting yang tidak perlu gitu ya, kita masukkan ke dalam pos-pos yang saat ini mungkin gitu ya, buat biaya makan, kesehatan, bahkan untuk dana darurat gitu ya. Kemudian apalagi dicatat dan jangan lupa juga dilakukan review gitu ya, untuk kebutuhan-kebutuhan atau bahkan keinginan-keinginan saat ini stop dulu lah ya gitu. Lebih disiplin dulu karena kita nggak tahu lagi ke depannya seperti apa. Nah kemudian jangan lupa juga yang tadi income-nya berkurang, yuk coba lihat peluang-peluang usaha apa yang bisa dilakukan dari rumah, kemudian tanpa modal gitu ya, kemudian dilakukannya sudah pasti by online gitu ya, semuanya pakai digital gitu. Cobalah lihat, siapa tahu orang butuh namanya makanan-makanan kesehatan, saat ini orang sangat butuh yang namanya masker gitu ya, masih banyak kok peluang-peluang yang bisa kita dapatkan untuk nambah income gitu Mbak. Oke, berarti sebenarnya kitanya juga harus berkreativitas ya untuk menambahkan income itu. Karena kalau enggak itu sama aja kita udah income-nya terkuras, biayanya tetap keluar, tapi kita nggak mencari income-income lain gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, ini saya juga lagi ditampar lagi sama Mbak Rista nih. Oh iya ya, harusnya yang tadi itu nggak boleh tetap kopi cantik, soalnya kan kalau lagi pengen kopi cantik tetap bisa Mbak, tinggal GoFood. Betul, gak apa-apa, boleh kok. Nggak, jadi gini, melakukan personal finance itu bukan berarti melarang kita untuk melakukan apapun gitu ya, tapi personal finance itu adalah memberikan kebebasan kepada kita untuk mengatur gitu ya, mau kemana nih uang ini akan dipos-poskan gitu ya. Jadi jangan sampai juga ketika kita melakukan budgeting terus kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain, pelit sama diri sendiri gitu ya, akhirnya kan hidup cuma sekali ya, masa sih kayak gini banget nggak bisa ngapa-ngapain, akhirnya kamu nanti malah nggak melakukan yang namanya perencanaan gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih Mbak dari yang live dari Iwan01 gitu ya. Bolehkah dalam pengeluaran bagian konsumsi makan dan minum kita sangat berhemat? Misalkan cuma makan mie instan dan minum air putih aja. Aduh nih, karena bagian pengeluaran makanan kadang jebol. Aduh, itu tolong dijawab ya Mbak. Ini saya sangat seperti anak kos kan. Saya juga jadinya agak wow gitu. Oke, jadi gini, teman-teman kan tadi udah dilakukan list, kemudian dibuat budgetingnya. Contoh nih untuk makan biayanya berapa seminggu gitu ya. Kemudian untuk makanan-makanan delivery order itu berapa seminggu gitu, di budgeting aja gitu. Kan tadi Risa bilang, melakukan perencanaan keuangan itu adalah sebuah seni. Seninya kita yang mengatur, mau ditaruh seperti apa, mau dilukis dan dihias seperti apa, ya terserahnya kita. Yang penting jangan sampai satu, kita kekurangan, kemudian yang kedua jangan sampai kita menyusahkan orang lain gitu ya. Yang ketiga, tujuan keuangan kita masih bisa tercapai gitu ya. Jadi kalau misalnya Kak kita berhemat terus makan mie aja, jangan juga, nanti yang tadi maksudnya mau berhemat malah muncul penyakit lain yang akhirnya uangnya keluar lebih lama untuk rumah sakit gitu. Gitu ya. Aduh Mas Iwan jangan deh ya. Aduh Mas Iwan, iya benar nih, ini aduh jangan seperti itu. Oke, lanjut lagi. Oke, salah satu solusi tambahan penghasilan di masa pandemi ini adalah punya penghasilan tambahan. Seperti Mbak Rista tadi, kita harus lihat peluang-peluang gitu ya. Nah, apakah ada tips dari Mbak Rista agar semuanya jalan bersamaan gitu ya, antara pekerjaan, karena misalnya kan kita masih harus WFH, terus ngajar daring, nah terus kita ternyata harus menambah usaha sampingan kita. Ya, dan misalnya mau ngapain, mau online atau misalnya mungkin kita buka karena yang lain tetangga kita nggak bisa daring, kita buka kelas misalnya di situ, ya kita nggak tahu tips dari Mbak Rista ini gimana. Biasanya kan membagi waktu dengan membagi keuangan juga itu beda-beda tipis ya orang seninya gitu.
Iya, betul. Itu tadi udah dijawab loh ya sama kamu. Oke, gitu udah dibantuin gitu. Oke, jadi kalau ditanya tipsnya seperti apa tadi, balik lagi ke kita gitu ya. Kadang orang bilang gini, aku tuh udah nggak bisa loh, Riz, udah terlalu sibuk dengan kerjaan, sibuk ngurus anak, sibuk ngurus suami, kayaknya udah nggak ada waktu lagi gitu ya. Nah, jadi balik lagi gitu. Kalau kita hanya fokus dengan aku sibuk ini, semua balik lagi ke diri kita sendiri sama time managementnya gitu. Karena kita merasa bahwa ini kita harus nambah income, mau tidak mau, maka biasanya kita itu apa ya, akhirnya terpacu untuk bisa mengatur time managementnya gitu ya. Nah, time management segini, kita tetap bisa kerja by daring kan semuanya online gitu ya. Apa bedanya tinggal buka laptop, tinggal buka gadget gitu ya, kan semua bisa dilakukan secara online. Contoh misalnya mengikuti jualan kayak sistem dropship gitu ya, kemudian open just tip gitu ya, open PO gitu ya, makanan-makanan yang seperti itu kan bisa juga, atau sistem bisnis yang seperti itu. Jadi aku rasa tidak menyita waktu sampai nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi gini, kalau kamunya terbawa enjoy melakukan segala sesuatu, maka kamu tidak akan terbebani gitu ya. Tapi kalau dari awal sudah berkeluh kesah dengan terbebani bahwa aku tuh capek, nggak ada waktu, sibuk ngurusin ini, sibuk ngurusin itu gitu ya, maka ya sudah, jalan ya tertutup aja gitu. Tapi kalau kitanya juga wise, enjoy bahwa oh iya aku harus nambah income nih, apa yang harus aku lakukan, oh bisa kok dilakukan dengan hanya membuka laptop, kan bisa sekalian gitu ya, bisa sekalian kerja, bisa sekalian kita juga nambah income gitu sih Mbak. Oke, wah ini benar-benar. Jadi ya teman-teman ISC yang hari ini ikutan live gitu ya. Yuk kita langsung catat, ini banyak banget nih tadi tamparan-tamparannya ke saya ya. Ke saya nih, saya aja ditampar nih misalnya gitu ya. Oke. Nah, jadi mungkin ada yang mau bertanya silakan tulis di komen gitu ya. Langsung kita nanti Mbak Rista bantu. Kita lanjut lagi ke Mbak Rista. Nah, salah satunya kan ISC ini memang menawarkan bisnis ya Mbak, maksudnya bisnis online gitu ya, produknya kebutuhan dasar menjadi salah satu peluang yang kita tawarkan ke teman-teman online yang saat ini ikutan live. Nah, tapi biasanya gitu ya, wirausaha itu juga, misalnya saya udah kerja, terus ternyata selama berbulan-bulan ini saya punya bisnis tambahan, tapi terkadang masih susah mengatur prioritas keuangan. Nah, itu kira-kira kenapa dan gimana caranya biar kita mendisiplinkan diri kita gitu sih. Padahal udah ada uang tambahan nih, tapi tetap aja ternyata jebol gitu. Oke, baik. Ini pertanyaan yang gini, Mbak, gimana sih? Aku tuh uangnya udah banyak loh, padahal kalau dihitung-hitung itu nggak kurang gitu, tapi kok tetap aja kekurangan gitu ya. Betul, Mbak, betul. Oke. Nah buat teman-teman yang join pada malam hari ini, kita sama-sama belajar, karena ilmu perencanaan keuangan itu sebenarnya tidak ada yang kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini, harus kayak begitu, enggak gitu ya. Karena tadi ilmu perencanaan keuangan adalah sebuah seni, bagaimana kita mengaturnya, dan sebuah seni ini tergantung dari kitanya gitu ya. Seninya saya dengan seninya Mbak sudah pasti berbeda. Seninya saya dengan teman-teman yang join pada malam hari ini sudah pasti berbeda gitu ya. Tingkat kenyamanan saya dengan yang join pada malam hari ini juga pasti berbeda. Jadi kita itu diberikan kebebasan sebesar-besarnya untuk mengatur keuangan kita. Tapi dalam tanda kutip mengaturnya ini adalah mengatur untuk mewujudkan tujuan-tujuan ke depannya. Karena kita bukan berbicara kita hidup saat ini aja. Ada kehidupan nanti gitu ya, ada kehidupan masa depan, ada kehidupan setelah nanti, pada saat kita setelah tutup usia juga ada kehidupan gitu ya. Nah, itu yang harus kita harus kita seimbangkan gitu ya, antara kehidupan di dunia sama kehidupan di akhirat juga harus seimbang gitu. Nah, bagaimana kita memposisikan tadi udah punya income tambahan tapi tetap aja kok masih kurang, nggak bisa disiplin gitu ya. Yuk, kita mulai dari hal-hal yang kecil. Tadi, lakukan yang namanya pencatatan dulu. Kita list aja dulu. Mau nggak? Ambil kertas, kemudian ambil pulpen, catat deh keuangannya, gitu ya, di list dulu. Setelah itu lakukan sistem budgetingnya. Kemudian kita tanya sama diri kita itu kerja buat apa sih? Gitu ya. Harus tahu dulu why-nya. Mau ngapain kita hidup di dunia? Mau ngapain kita capek-capek kerja, gitu ya? Apa yang mau kita capai? Kalau kita hanya berfokus hanya untuk kesenangan sesaat gitu ya, hanya untuk bulan ini aja, maka bahaya nanti ke depannya. Karena segala sesuatu yang sudah direncanakan aja bisa berubah total, bisa rencananya gagal, apalagi yang kita tidak rencanakan gitu ya. Nah,
kuncinya adalah tetap disiplin. Satu, kita punya tujuan, kita punya rencana, kita punya goal yang harus kita capai. Dan ingat juga, kita itu manusia yang gitu ya, beresiko. Ketika kita siapapun yang bernapas, kita berhadapan dengan resiko. Bayangkan, kalau saat ini kita pun tidak melakukan perencanaan, tiba-tiba besok kita terjadi resiko, bagaimana ke depannya? Gitu ya, jadi mesti berdamai dengan diri sendiri gitu ya, harus sadar bahwa ada self awareness-nya gitu ya, self awareness terutama tentang keuangan, bahwa nyari uang itu tidak mudah gitu ya, bahwa mendatangkan uang itu tidak gampang gitu. Jadi kita harus tahu dulu apa tujuannya kita bekerja, apa tujuannya kita hidup, dan apa yang mau kita capai, kemudian apa yang harus kita lakukan gitu ya Mbak. Itu sih, jadi itu dulu deh, karena kalau kita nggak tahu, percuma saya ngomong dari A sampai Z gitu ya, kalau kita juga nggak tahu tujuan kita tuh mau ngapain gitu, karena dari sana akan tumbuh gitu ya. Oke, benar. Duh, ini kayaknya yang lebih ketampar nih ya. Haha nih. Oke, ini ada pertanyaan dari Akbar Gaming 14. Menurut pandangan barista, hemat pangkal kaya ada hemat pangkal kaya juga ada kebalikannya, boros juga pangkal kaya. Karena apabila orang boros, dia akan cari segala cara buat cari uang. Kalau hemat, duitnya akan stagnan di situ. Oke, ini gimana nih Mbak? Oke ya, katanya kalau hemat pangkal kaya, tapi biasanya orang boros juga pangkal kaya. Sekarang gimana caranya? Kalau gitu ya, cash flow yang sehat itu kan pendapatan harusnya lebih besar daripada pengeluaran. Kalau orang boros dalam kategorinya semua diboroskan gitu ya, kayaknya di mana? Gitu. Tapi bisa juga ya. Tapi bisa juga kalau misalnya dia kaya diborosinnya untuk investasi gitu ya. Diborosinnya untuk beli itu nggak masalah gitu ya, tapi tadi harus ada porsi-porsinya gitu ya, jangan sampai nggak direncanain juga. Asik-asik investasi tiba-tiba makannya pakai tadi ya, pakai yang mie gitu ya selamanya gitu. Repot, cuma minum air putih doang gitu juga repot gitu ya. Jadi saya bilang, saya tidak mematahkan bahwa kalau boros itu bisa oke juga loh Kak, jadi semangat untuk cari duit, ya tidak masalah kalau misalnya itu pendapat kamu, dimana ketika kamu boros, kamu bisa termotivasi untuk cari uang, kemudian borosnya adalah di dalam boros yang positif gitu ya. Jadi ini agak juga gitu ya, nggak masalah, tapi borosnya adalah boros yang positif gitu. Borosnya untuk invest atau borosnya untuk hedon beda ya Mbak ya? Beda. Oke, ini ada lagi pertanyaan nih barista dari Rahmat. Dari Rahmat, apa yang harus diprioritaskan untuk wirausaha muda dalam mempertahankan keuangan, tetap berusaha walaupun di tengah ketidakpastian ekonomi, atau harus beralih ke jenis usaha lain yang relevan di tengah pandemi? Oke, jadi gini, orang usaha saat ini gitu ya, bukan orang usaha aja gitu ya, bahkan kita yang karyawan, yang pegawai juga gitu ya, ada masalahnya. Semua orang punya masalah masing-masing. Nah, khususnya untuk yang sedang berbisnis, ada 3 masalahnya. Sudah pasti dengan ada si COVID-19 ini, marketnya menurun gitu ya Mbak ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, kondisi keuangan bisnis tidak menentu gitu ya. Lebih parahnya lagi, kalau kondisi keuangan bisnis ini bercampur dengan kondisi keuangan keluarga atau pribadi gitu ya, lebih parah lagi, bisnisnya turun, maka keuangan keluarga pun atau keuangan pribadi juga makin kena gitu ya. Ini bahaya kalau tidak dari awal tidak dilakukan pemisahan keuangan bisnis dan keuangan pribadi gitu ya. Kemudian ditambah tidak ada laporan keuangan usaha, aduh ini lebih parah lagi gitu ya. Nah kemudian nah itu adalah beberapa poin yang menjadi masalah untuk teman-teman yang saat ini sedang berwira swasta atau berbisnis gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Yuk, yang bisa kita lakukan, kita lihat dulu ya. Tadi ada di samping ada usaha yang istilahnya kayaknya berat banget untuk naik di saat kondisi seperti ini, tapi ada peluang-peluang usaha yang ada potensial winnernya gitu ya. Dimana satu, peralatan medis dan obat-obatan, itu satu ya peluang bisnisnya. Kemudian yang kedua, makanan dan minuman, apalagi makanan dan minuman yang membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh tuh Mbak gitu ya. Kemudian yang ketiga gitu ya, karena semua dilakukan secara online, digital gitu ya, sudah pasti internet dan teknologi gitu. Nah, itu juga potensial gitu ya.
Kemudian yang keempat, saat ini e-commerce naik karena orang nggak mau keluar rumah, semua pada beli lewat e-commerce gitu ya. Nah, kenapa kita nggak bisa bekerja sama ya? Kemudian yang kelima adalah agribisnis gitu ya. Nah, ini adalah beberapa industri gitu ya, beberapa bidang yang saat ini termasuk oke gitu ya, yang bisa kita lakukan gitu. Nah, tadi setelah kita lihat ada potensialnya, kenapa kita tidak beralih gitu ya, beralih untuk melihat peluang-peluang tadi gitu ya. Sembari dari sana kita bisa mengumpulkan modal lagi ketika situasinya sudah normal, maka kita bisa beralih ke bisnis kita yang utama tadi gitu ya. Paling tidak kita tidak kehilangan momen untuk tetap menambah income-nya gitu ya. Karena saat ini yang paling penting buat teman-teman sendiri gitu ya, yang pelaku bisnis atau usaha, di saat kritis ini mana yang penting? Apakah omsetnya, apakah profitnya, atau cash flow-nya? Oke. Itu ya, mana yang lebih penting dari ketiga gitu ya. Kalau saya pribadi yang penting mana risk gitu ya, ya cash flow-nya, bagaimana ini tetap bisa berlanjut gitu bisnisnya gitu ya, tidak tutup langsung stuck tutup gitu ya, jangan juga gitu ya, karena memulai bisnis itu dari nol itu susah lagi nantinya gitu ya. Jadi kenapa tidak bisa di switch sedikit gitu ya untuk melihat-lihat peluang. Contoh nih, teman aku sendiri pelaku baju pesta. Mbak, aman nggak sinyalnya Mbak? Halo, Mbak. Aman nggak sinyalnya Mbak? Halo? Mbak, sinyalnya aman? Mbak, sinyal aman kah? Sinyalnya putus-putus, Mbak. Coba diulang. Oke, sinyal aku atau sinyal Mbak nih yang putus-putus? Nah, saya juga bingung ya, sinyal. Soalnya Mbaknya berbayang-bayang. Suaranya putus-putus. Akunya berbayang. Iya. Oke, teman-teman, akunya kelihatan atau enggak nih? Coba kita tanya ya. Iya, betul. Kita tanya ya. Putus-putus Mbak yang Rista atau Mbak Rosi? Kalau di saya nangkepnya yang putus-putus Mbak Rista, tapi nggak tahu ya. Mbak Rista nangkep saya suaranya putus-putus nggak? Enggak, aku nangkep dirimu lancar. Oke. Putus-putusnya di Mbak Rosi. Oke, berarti lanjut. Oke dah. Oke, Kelihatan. berarti ada di Mbak Rosi. Oke, lanjut. Oke. Berarti tadi tadi kita sampai mana ya? Agak ke distract nih gara-gara sinyal gitu ya. Sampai ke menentukan prioritas mau profit, cash flow. Yang itu tadi saya dapatnya di situ terakhir, Mbak. Ya. Iya, omset, profit atau cash flow gitu ya. Jadi kita mesti lihat contoh kayak teman saya gitu ya. Oh, yang Bu Rosi bagus. Akunya yang putus-putus ya. Beda-beda berarti ya. Udah, ini tapi udah clear kok. Oke, ini udah clear ya. Oke, nah jadi contoh nih teman aku Mbak, seorang penjahit gitu ya. Saat ini tidak ada orang yang mau jahit baju pesta Mbak gitu ya. Betul. Siapa yang mau pesta? Nah, akhirnya dia beralih gitu. Saat ini orang membutuhkan masker gitu ya. Akhirnya beralih produksinya adalah produksi masker, Mbak. Nah, itu yang harus kita lihat ke sana gitu maksudnya Mbak Rosi. Oke. Jadi sebenarnya kita bukan berarti membunuh usaha kita yang utama, tapi kita selama pandemi ini membuat usaha baru yang sesuai dengan demand-nya gitu ya. Biar apa yang kita jual mendatangkan cash flow gitu ya. Ya, oke. Oke. Kita tadi kayaknya udah banyak pertanyaan lagi. Boleh silakan, Mbak. Saya baca dulu ya, soalnya harus ke atas. Ya. Oke. Banyak pertanyaan ya. Oke, iya. Ini dari Bekti Purwanti. Untuk dana darurat, apakah boleh dialokasikan juga untuk biaya kesehatan dalam bentuk logam mulia atau bukan di asuransi kesehatan? Oke, jadi ini triknya dalam membuat dana daruratnya dalam bentuk investasi logam mulia, bukan ke asuransi. Apakah boleh? Gitu pertanyaannya nih. Oke,
Jadi gini Mbak, dalam kondisi kan ketika kita punya income berapapun itu kita tetap harus bersyukur. Karena masalahnya adalah bukan seberapa kecil atau seberapa besar income-nya, tapi seberapa tepat kita mengelolanya gitu ya. Karena kenapa gitu ya? Karena setiap orang memiliki kebutuhan dan tujuan keuangan masing-masing gitu ya. Nah, yang mesti kita lakukan adalah ketika kita punya income, kita lakukan yang namanya keamanan keuangan. Ada 2 keamanan keuangan gitu ya, yaitu dalam bentuk dana darurat dan yang kedua adalah dalam bentuk proteksi. Nah, dana darurat dan proteksinya adalah 2 hal yang berbeda, tapi mereka saling melengkapi gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam bentuk proteksi itu adalah perlindungan untuk jiwa kita kalau kita terjadi resiko, contoh sakit gitu ya, harus masuk rumah sakit gitu, atau misalnya kita terkena kanker, penyakit kritis gitu ya, atau kita tutup usia sekalipun gitu ya. Nah, jadi itu adalah keamanan keuangan yang pertama, yaitu proteksi. Nah, kemudian keamanan keuangan yang kedua adalah dalam bentuk dana darurat. Contoh dengan ada si COVID-19 ini, kita tadi income-nya jadi berkurang gitu ya. Nggak tahu ke depannya nanti income-nya berkurangnya masih makin drastis atau enggak gitu ya. Kira-kira masih ada income nggak atau ada uang nggak untuk kita nanti hidup beberapa bulan ke depan sampai si COVID ini selesai gitu ya. Nah, ini 2 hal yang berbeda penggunaannya gitu ya, tapi saling melengkapi. Nah, untuk dana darurat sendiri kan ini berbeda hitungannya ya Mbak. Kalau untuk dia single, menikah, tapi menikah dan belum punya anak, menikah sudah punya putra-putri, ini hitungannya berbeda. Tapi lagi-lagi, seberapa besar dana darurat ini hanya minimal aja deh gitu ya. Contoh, kalau dia single 6 kali dari pengeluaran gitu ya. Kemudian kalau dia menikah belum punya putra-putri 9 kali. Bahkan kalau dia sudah menikah punya putra-putri itu 12 kali. Tapi ini balik lagi ke tingkat kenyamanannya. Kalau sekiranya contoh nih, saya sudah menikah, punya anak 2. Saya pikir 12 kali dari pengeluaran, kayaknya nggak cukup deh dana darurat saya. Karena biasanya ketika kondisi darurat itu terjadi, resikonya besar, keluar uangnya gitu ya. Nah, takutnya saya uang yang saya kumpulin tidak cukup. Akhirnya boleh nggak kalau saya dana daruratnya 24 kali dari pengeluaran? Ya boleh-boleh aja, terserah. Yang penting tidak mengganggu pos-pos keuangan yang lainnya. Gitu ya. Nah, kemudian disimpannya di mana gitu ya? Bisa disimpan dalam bentuk deposito gitu ya, aset dalam bentuk-bentuk instrumen keuangan yang tidak terlalu memiliki resiko besar gitu ya. Bisa ke dalam tabungan, bisa ke dalam deposito, bisa ke dalam reksadana pasar uang, bisa ke dalam emas juga bisa. Masukkan ke dalam instrumen yang alim kalau kita sebutnya Mbak, alim. A-L-I dan alim, aman, liquid, dan mudah dicairkan gitu. Karena tadi resiko darurat itu kita nggak tahu, bisa aja terjadi hari ini, malam ini, bisa aja besok pagi, bisa aja minggu depan, bahkan bisa tahun depan gitu ya. Jadi kita harus masukin ke instrumen yang alim tadi. Gitu Mbak, semoga membantu ya. Sangat membantu nih ya. Oke. Kita lihat lagi apakah ada pertanyaan. Oke, ini udah tadi belum ya? Oke, dari Delusilus. Kalau untuk mengatur keuangan dalam pendidikan anak, baiknya presentasinya bagaimana ya Mbak Rista? Saya sudah berkeluarga, dalam mengatur keuangan prioritas saya utamakan adalah kebutuhan dasar seperti urusan perut. Benar ya, kalau udah perutnya kenyang gitu ya, nanti nggak akan ada huru hara gitu ya Mbak, tapi nggak melulu ke perut gitu ya, karena ada dana pendidikan anak yang inflasinya setiap tahun bisa 10-15%. Jadi kalau tidak disiapkan repot. Nah, bagaimana cara mempersiapkannya gitu ya, berapa persen dari income kita? Jadi kalau kita sendiri tidak pernah membaginya dalam, untuk dana pendidikan 30% atau untuk investasi 20%, itu enggak Mbak gitu ya. Jadi caranya adalah seperti ini gitu ya. Hitung dulu kira-kira nanti berapa biaya yang dibutuhkan oleh si putra-putrinya gitu ya. Bisa juga loh Mbak menggunakan aplikasi Finansialku, bisa dihitung tuh gitu ya. Berapa dana pendidikan yang bisa dibutuhkan ya. Jadi hitung dulu, nanti si anak mau sekolahnya SD, TK, SMP, SMA, terserah, hitungnya mau per level boleh, mau langsung sampai kuliah tinggi boleh gitu ya. Nah, nanti dia ketahuan contoh let's say gini. Anak aku membutuhkan misalnya untuk sampai kuliah budgetnya 1 M gitu ya, wow gitu ya. 1 miliar. Kemudian kita cek berapa lama waktunya kita mempersiapkan. Contoh saat ini, Mbak, anakku masih usia 1 tahun. Let's say akan digunakan di usia 17 tahun. Berarti gitu ya, masih ada 16 tahun ya. Targetnya udah 1 M, waktunya 16 tahun, kemudian kita cek.
kira-kira berapa yang harus kita sisihkan di awal untuk si dana pendidikan tadi gitu. Kalau sekiranya terlalu besar, maka sudah pasti. Kalau kata Dilan, nahan rindu itu berat, Mbak, gitu ya. Kalau kata kita, bertahan dengan satu pendapatan atau satu sumber income itu luar biasa beratnya. Jadi nanti buat gitu ya, cari tambahan-tambahan untuk memenuhi si dana pendidikan anak tadi. Gitu Mbak caranya ya. Jadi nggak ada yang, oh 20%, 30% itu nggak ada. Kita hitung dulu in totally dia butuh berapa ya. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari Rahmat. Seiring berjalannya waktu dan usaha semakin besar, bagaimana cara kita membuat alokasi dana darurat untuk usaha? Ini jadi dana daruratnya untuk usaha, Mbak. Tadi kan kalau yang tadi kita bahas dana darurat untuk kebutuhan pribadi ya kan, yang 6 kali, 10 kali, 24 kali. Nah, Pak Rahmat ini menanyakan dana darurat untuk usahanya dan pengaturannya bagaimana? Nah ini keren banget gitu ya. Kadang rata-rata gini, ketika orang memulai usaha gitu ya, ya udahlah hanya berpikir dengan modal gitu ya, 1, 2, 3 gitu ya, tiba-tiba usahanya tidak berjalan. Kenapa gitu ya? Tadi tidak memiliki yang namanya dana darurat juga gitu ya. Jadi selain keuangan pribadi punya dana darurat, keuangan usaha juga punya dana darurat. Nah hitungnya berapa gitu ya? Kita lihat nih. Usaha itu kan bisa dikatakan berhasil ketika telah melewati 3 tahun pertama katanya. Tahun pertama itu susah dulu gitu ya. Tahun kedua gitu ya, mulai berkembang gitu ya, tapi masih pelan-pelan gitu ya. Tahun ketiga, tapi setelah melewati tahun ketiga, maka biasanya usaha itu bisa dikatakan bisa survive gitu ya. Nah, kalau ditanya lagi berapa dana darurat, berarti kita menghitungnya adalah 3 tahun ke depan gitu ya, harus punya spare cadangan dana gitu ya, untuk membiayai kalau terjadi resiko gitu ya, si bisnis ini tidak berkembang selama 3 tahun gitu Mbak. Gitu. Jadi memang dana darurat untuk si bisnis usaha ini sudah pasti lebih besar daripada dana darurat si keluarga tadi gitu. Ya kita hitung aja lah, contoh nih misalnya dalam sebulan itu kita biayanya keluarnya berapa sih gitu ya, biaya produksinya gitu ya, tapi usahanya lihat dulu makanan atau enggak. Biasanya kan paling banyak itu di ya Mbak, resiko untuk ruginya juga paling banyak di makanan kan. Kalau makanan itu tergantung bahan baku ya, bisa bertahan berapa lama gitu ya. Nah itu yang harus kita perhitungkan gitu ya. Kalau misalnya ditanya berapa lama, ya kalau misalnya kita bisa mempersiapkan itu dana darurat untuk 3 tahun gitu ya, ya kenapa enggak gitu. Karena 3 tahun itu challenge gitu ya untuk yang memulai bisnis gitu. Tanggung bisnisnya ya Mbak. Ini lanjut lagi ya Mbak, satu pertanyaan sebelum waktunya ternyata nggak berasa banget nih ya, karena hot banget gitu pembicaraannya, sangat in banget gitu. Jadi nggak terasa udah hampir 47 menit. Nah, ini ada pertanyaan dari Ramawati gitu ya. Lebih efisien mana? Tekan cost atau pengadaan dana darurat yang lebih banyak, atau hajar semua peluang bisnis yang ada? Agar pemasukan ada dari kanan, dari kiri, dari atas, dari bawah, mungkin dari segala mata angin lah ya. Good gitu ya Mbak, tekan cost gitu ya. Jadi gini, cash flow yang sehat itu ada 2. Cash flow yang sehat itu sudah pasti pendapatan itu lebih besar daripada pengeluaran. Nah, kalau cash flow-nya tidak positif, apa yang harus kita lakukan? Ada 2, perbesar income-nya gitu ya, kemudian kurangi pengeluarannya. Jadi dua-duanya yang harus kita lakukan. Perbesar income itu lihat peluangnya gitu ya, bisa melihat peluang secara vertikal dan secara horizontal gitu ya. Kalau secara vertikal berarti contoh kalau kita karyawan gitu ya Mbak, kita lihat kita target diri kita, kira-kira saat ini kita levelnya manajer, kira-kira 1 tahun ke depan aku harus jadi senior manager. Nah itu namanya cara untuk menambahkan income secara vertikal. Nah kalau yang ditanya Ibu tadi adalah secara horizontal gitu ya, lihat peluang kiri kanan segala penjuru gitu ya, boleh nggak? Boleh aja. Yang penting bisa mendapatkan income secara masuk akal sehat gitu ya, jangan sampai mencari income tiba-tiba mengorbankan kesehatan juga jangan gitu ya. Yang rasional gitu ya, jangan terlalu ya boleh mengejar income, tapi lihat ya, lihat kondisi kita juga bisa menangani segala semuanya atau enggak. Kita ambil tapi kitanya tidak bisa manajemen time-nya gitu. Oke, Mbak, ini sepertinya sinyalnya aman kah sinyal aku Mbak? Aman. Ya gitu, jadi boleh-boleh aja melihat peluang untuk nambah-nambah bisa ya. Jadi ada 2 caranya, nambah income, kemudian yang kedua lihat peluang dari segala penjuru. Oke Bu Rahmawati.
Oke, berarti itu dua-duanya harus dilakukan ya Bu Ramawati ya. Harus dilakukan. Jangan satu aja. Oke, Yap, ini ada pertanyaan yang mewakili pertanyaan saya juga, kebetulan berarti saat ini dari Bu Jelita. Di saat oke. pandemi ini selain menambah peluang, investasi yang paling aman apa nih Mbak? Karena mungkin Oke, biasanya kan kita harus tetap memikirkan dana untuk tujuan pensiun ke nanti depannya. kan, gitu ya. Kita kan Oke, nggak bisa mikirin hanya hari ini gitu. Nah, oke. terus ada Selain ditanya, pertanyaan selanjutnya lagi dari Muhammad, karena ini menurut saya sangat berkesinambungan ya. Apa bedanya tabungan pendidikan dengan asuransi pendidikan? Udah. oke. Oke, pertanyaannya bagus-bagus ya Mbak Rosi ya. Saya Iya jawab dulu betul. yang pertama. Saat ini barista investasi apa yang oke gitu ya. Selalu ditanya. Ingat, investasi itu bukan cara cepat Anda kaya gitu ya. Itu yang pertama dulu ya. Investasi itu ada prosesnya. Nah, investasi juga tidak asal investasi. Yang tadi cara menentukan apa investasi apa yang cocok dengan kita adalah tadi tujuannya untuk apa dulu investasinya gitu ya. Berapa goal yang akan kita capai, kemudian jangka waktunya berapa, baru kita bisa menentukan instrumen investasi apa yang sesuai dengan untuk mencapai tujuan kita tadi. Tapi disesuaikan lagi, berapa budget yang bisa kita sisihkan setiap bulan secara rutin ya. Investasi itu kalau oke itu secara rutin gitu ya. Bukan hanya dana besar langsung investasi, enggak. Terus berharap dapat keuntungan dari investasi, enggak juga gitu ya. Salah satunya adalah dilakukan secara rutin. Makanya ketika kita sudah terbiasa melakukan budgeting, maka dari awal sudah disisihkan untuk berinvestasi karena tadi ada tujuannya. Nah, dengan ada si COVID-19 ini saya mau tanya dulu, terkena imbas nggak dari si COVID? Berkurang nggak pendapatannya? Kalau tidak berkurang pendapatannya dan memang sudah terbiasa investasi, maka lakukan terus gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya saat ini income-nya terdampak gitu ya dengan ada si COVID-19 gitu ya, cek dulu gitu ya. Kira-kira kalau saya tetap berinvestasi, nanti masih bisa makan atau enggak? Oke. Gitu ya. Udah punya dana darurat atau belum? Gitu ya. Nah, itu dulu yang utama. Kalau tadi income-nya berdampak. Tapi kalau income-nya tidak berdampak, lakukan aja. Karena kan sudah pasti pada saat menentukan untuk berinvestasi, sudah tahu tujuannya untuk apa berinvestasinya. Gitu, Mbak. Gitu Nah, ya. Jadi kalau misalnya ditanya, Mbak, Oke, kalau ditanya yang bagus apa? Yang bagus adalah sesuai dengan kondisi keuangan kita sama tujuan kita itu untuk apa gitu ya. Karena semua investasi itu sudah pasti bagus, tapi yang paling utama saat ini kalau teman-teman belum mengerti investasi adalah investasi leher ke atas, Mbak. Oke, maksudnya apa itu? Leher ke atas makan ya? Investasi leher ke atas artinya kita makan. Makannya apa? Makan ilmu, Mbak, gitu ya. Kita belajar. Ya, jangan sampai kita ikut berinvestasi, tapi investasinya bodong gitu ya. Jadi kalau kita saat ini belum mengerti ilmu investasi, adalah investasi yang paling oke saat ini adalah investasi leher ke atas, yaitu belajar. Ya, karena ingat mencari uang itu nggak mudah Mbak Rosi, gitu ya. Betul Jadi banget, jangan Mbak sampai Marifa. gitu ya. Itu yang paling utama. Nah, kemudian investasi apa lagi yang paling oke saat ini? Investasi pada kesehatan kita, Mbak. Itu yang utama. Karena income itu kita dapatkan pada saat kondisi kita sehat. Kalau kita tidak sehat, maka income atau pendapatan atau uang itu nggak bisa kita dapetin. Ya, jadi itu yang penting gitu. Oke, nah kemudian tadi apa bedanya tabungan pendidikan, apa tabungan apa tadi Mbak? Tabungan buat pendidikan atau asuransi pendidikan. Yang direkomendasiin apa tuh? Oke, tabungan atau asuransi pendidikan. Saya mesti klarifikasi dulu nih Mbak Rosi gitu ya. Teman-teman gitu, asuransi tentang proteksi. Ya, Mbak Rosi aman? Oke, aman. Oke, ya aku mesti jelaskan dulu gitu ya, bahwa asuransi itu berbicara tentang proteksi. Ya, dia melindungi, risk transfer gitu ya. Dia mentransfer kalau terjadi resiko. Nah, pada saat si orang tuanya sedang mempersiapkan dana pendidikan, ada strateginya. Yang pertama tadi survei dulu anak nanti mau sekolah di mana. Kemudian yang kedua hitung berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk sekolah. Kemudian yang ketiga punya strategi asuransi. Jadi kenapa harus punya strategi dalam bentuk asuransi? Yang diasuransikan adalah orang tuanya. Kalau terjadi resiko yang ditakutkan pada saat si orang tuanya sedang mempersiapkan dana pendidikan buat putra-putrinya, takut terjadi resiko. Resiko apa? Orang tuanya tutup usia.
kemudian orang tuanya terkena penyakit kritis atau orang tuanya sakit gitu ya. Jangan sampai kalau terjadi resiko sama orang tuanya, si anak tidak bisa sekolah atau biaya yang tadi disimpan untuk dana pendidikan gitu ya, terambil untuk biaya orang tuanya. Nah, jadi ada strategi yang namanya asuransi atau proteksi yang ditujukan adalah untuk orang tuanya, bukan untuk si anak gitu ya. Gitu. Nah, kemudian asuransi pendidikan gitu ya. Asuransi pendidikan lagi-lagi gitu ya. Asuransi itu berbicara tentang proteksi, bukan berbicara tentang tabungan. Nah, kemudian apa bedanya dengan tabungan? Tabungan pendidikan dia tabungan gitu ya. Jadi dua hal yang berbeda tapi saling melengkapi Mbak Rosi gitu. Oke, thank you Mbak. Aduh, nggak terasa aku pengennya lanjut lagi tapi waktu udah mau habis. Aduh, mungkin Barista boleh bantu pilih karena hari ini ada 2 giveaway bagi 2 penanya. Tapi biar oke, Barista aja nih yang pilih nih. Kira-kira siapa aku yang nih? pilih ya. Ya. Yuk, Bismillah. Pilih dulu, aku naik dulu ya Mbak. Aku manjat dulu gitu ya. Terima kasih, sembari Mbak pilih, saya ucapin terima kasih. Aduh, ini ilmunya, tipsnya itu sangat menampar-nampar. Mungkin teman-teman orang setuju. Gitu ya. Oke, yang pertama dan cari peluang. Oke, aku udah pilih. Yang pertama ada Ibu Rahmawati _cerdas_mandiri gitu ya. Oke. Itu yang pertama. Kemudian sebentar aku naik lagi. Ya. Oke, tunggu sebentar ya. Sebentar. Ada Pak Rahmat _YLRD. Oke, selamat kepada Pak Rahmat YLRD dan Amawati gitu ya. Nanti alamatnya di DM biar kita kirimin merchandise-nya. Sekali lagi terima kasih Mbak buat tips-tips dan pengetahuannya sehingga benar-benar nih saya catatannya hampir 2 lembar daging semua gitu ya, langsung gitu ya melihat lagi plan-plan gitu karena bukan kita semua pasti merasakan kesusahan yang ada di masa pandemi ini. Bener banget dari pembukaan dari Mbak Rista, siapa yang tahu, kita nggak tahu ini kapan berakhir, jadi kita harus mulai dari kita sendiri. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Rista, lancar selalu. Semoga kita bisa live lagi ya di next waktu. Terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terima kasih semuanya. Stay safe semuanya. Stay safe Mbak Rista. Tetap semangat walaupun WFH. Thank you. Yuk.